Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak, semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi atau Rida Perwindra, kelas E4 dengan NIM 040405245152. Di video ini, saya ingin berbagi tips dan trik bagaimana penggunaan bahasa dakwah dan komunikasi antar budaya di tengah polarisasi digital pemilu Indonesia 2024. Materi ini terinspirasi dari gaya dakwah komunikasi Ustadz Adi Hidayat yang dikenal santun, inklusif, dan menyejukkan. Semoga ini bisa menjadi pedoman kita dalam berdakwah di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Tips dan trik yang pertama yaitu gunakan bahasa yang lurus, jujur, dan tetap santun. Yaitu menyampaikan kebenaran itu penting, tapi caranya juga harus baik. Dalam gaya dakwah Ustadz Adi Hidayat, kebenaran disampaikan tanpa merendahkan atau meremehkan pendapat orang lain. Jadi, gunakan bahasa yang sopan walaupun pembahasannya sensitif. Dan yang kedua, pisahkan dakwah dari dukungan politik. Yaitu yang pertama, perbedaan pilihan politik jangan dibawa ke ranah agama. Dan yang kedua, dakwah harus mengajak pada persatuan, bukan memilih kubu tertentu. Dan fokus pada nilai-nilai agama seperti akhlak, kejujuran, dan saling menghormati. Tips dan trik yang ketiga, sesuaikan komunikasi dengan keberagamaan budaya. Yaitu Indonesia sangat beragam, orang dari budaya dan daerah berbeda, punya cara bicara dan cara memahami pesan yang berbeda juga. Maka, pilih kata-kata yang universal, tidak memojokkan kelompok tertentu, dan bisa dipahami semua kalangan. Dan yang keempat, kendalikan emosi dalam berargumen, yaitu polarisasi digital sering memancing kita untuk ikut emosional. Ustadz Adi Hidayat selalu menunjukkan ketenangan dan dalam menjawab kritik atau pertanyaan berat.
di media sosial, jangan terburu-buru membalas komentar. Baca, pikirkan, lalu jawab dengan kepala dingin. Kalau perlu, diam itu lebih baik. Dan yang kelima, saring dulu sebelum membagi informasi ke publik. Di masa pemilu, berita bohong, penyebaran kebencian, dan framing politik sangat marak. Salah satu tanda takwa yang baik adalah tidak ikut menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, yaitu cek dulu baru share agar tidak menjadi bagian dari pemecah belah umat. Dan yang tips terakhir, yang keenam, arahkan percakapan ke nilai persaudaraan. Tujukan dakwah bukan membuat orang kalah dalam debat, tapi menyadarkan hati. Jadi saat berdiskusi, ingatlah bahwa perbedaan pilihan itu wajar, tapi ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa jauh lebih penting. Jadi teman-teman, itulah beberapa tips dan trik yang dapat kita terapkan dalam berdakwah dan komunikasi di era digital. Terutama ketika suasana politik sedang memanas, jika bahasa yang kita gunakan baik, tenang, dan penuh adab, insya Allah dakwah kita bisa menjadi lebih baik, penyejuk, bukan memecah belah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.